Selamat siang semuanya. Apa kabar siang hari ini? Baik, puji Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, siang hari ini kami datang ke hadiran Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kuasa-Mu mengalahkan yang jahat, menghibur setiap kami, memberikan kekuatan kepada orang yang lemah dan membawa kemenangan buat setiap kami yang datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Siang hari ini hanya bagi Tuhan segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara sekalian, siang hari ini saya rindu bagikan satu kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Judulnya adalah Camera Angle. Boleh kita bilang sama-sama 1, 2, 3. Artinya sudut kamera. Saudara, ini adalah sebuah istilah tentang teknik pengambilan gambar atau videografi di satu titik sehingga bisa mengambil gambar yang tepat, posisi gambar yang tepat. Jadi pesan dari gambar itu bisa diterima oleh yang melihat. Kalau saudara tahu akhir-akhir ini pekerjaan yang berhubungan dengan camera angle itu sangat banyak. Social media spesialis, kemudian ada videographer drone kalau saudara berkecimpung di situ, kemudian ada juga content creator, semuanya itu bergantung kepada sudut kamera. Semakin baik pengambilan sudut kamera, hasilnya akan semakin berkualitas. Apalagi siapa di sini yang tidak punya sosial media? Boleh angkat tangan? Ada yang punya Facebook? Instagram punya? YouTube juga punya? TikTok punya? Anak SMA apakah tidak punya TikTok? Rata-rata punya. Semua punya. Itu adalah platform untuk post. Waktu kamera angle-nya itu bisa di-post di feed itu. Nah saudara, ada satu peristiwa di Alkitab. Karena kamera angle-nya, karena sudut kameranya tepat, hidupnya berubah. Karena pengambilan kamera angle-nya baik, terjadi transformasi di dalam hidupnya. Siapakah dia? Mari kita baca bersama-sama saudara. Lukas 19 ayat 1 sampai yang kedua. Boleh kita baca sama-sama? Yang kencang ya. 1, 2, 3. Di situ ada seorang bernama sejak kita sekolah minggu kita sudah dengar lagu tentang Sakeus. Sakeus. Nah itu. Kecil betul. Iya. Nah saudara, pada suatu kali Yesus masuk ke sebuah kota namanya Yeriko. Tahukah saudara bahwa kota Yeriko itu adalah kota paling tua di dunia. Dan kota Yeriko adalah kota yang paling rendah di dunia. 250 meter di bawah permukaan laut. Ini gambarnya. Kalau saudara pergi ke tanah perjanjian, saudara akan lihat kota Yeriko ada di sebuah lembah. Sangat indah saudara. Karena dia ada di lokasi yang 250 meter di bawah permukaan laut, maka tanahnya adalah tanah yang subur. Kemudian dia juga dikelilingi oleh sungai Yordan. Saudara, lokasi ini adalah lokasi yang tepat untuk pertanian, perdagangan, dan menjadikan Yeriko menjadi sebuah kota dagang yang besar waktu itu. Selain itu ada dua kota lainnya yaitu Kapernaum dan Kaisarea. Kalau saudara one day ke tanah perjanjian, saudara akan ke sini karena ini adalah salah satu tujuan utama. Yeriko juga adalah kota yang dihancurkan oleh Yosua di masa perjanjian lama. Nah saudara, Yeriko ini akhirnya menjadi kota dagang, kota bisnis. Orang berlomba-lomba untuk membuka toko, buka resto, buka usaha di sini. Kenapa? Karena kota ini jadi kota niaga. Nah, kalau kota ini menjadi pusat perdagangan, berarti ada satu hal yang sangat tinggi di sini, yaitu ada yang bisa tebak? Pajak. Pajaknya sangat tinggi.
Di ayat tadi kita baca ada seorang namanya Sakeus. Pekerjaannya apa? Pemungut cukai. Pajak-pajak orang yang berdagang, buka resto, buka tempat ngopi bisa di situ, tempat makan, bisnis, wisata, segala macam, dipungut pajaknya. Yang pungut pajak itu namanya pemungut cukai. Tapi dari pemungut cukai ada yang namanya kepala pemungut cukai. Dialah Sakeus. Sudah tahu bagaimana cara job seeker seorang pemungut cukai? Job vakansinya gimana? Lowongan kerjanya gimana? Jadi waktu itu Israel berada di bawah pemerintahan Romawi. Romawi itu membuka lelang kontrak untuk pemungut cukai. Jadi dibuka lelang, siapa yang bisa beli lelang itu, kontrak itu dia akan menjadi seorang kepala pemungut cukai. Untuk membeli kontrak lelang di Yeriko itu mahal atau murah? Sangat mahal, karena itu adalah kota perdagangan. Itu kota metropolitan, mau jadi bandarnya itu sangat amat mahal. Siapapun bisa membeli asal punya uangnya. Bisa pinjam boleh, tapi yang berhasil dapat itu adalah Sakeus. Jadi finalnya Sakeus adalah seorang yang sangat kaya. Karena dia bisa beli kontrak pemungut cukai itu. Sakeus kaya, dia berarti punya status yang baik, finansialnya baik, dia mapan. Sekarang pertanyaannya, kita lihat ayat berikutnya saudara. Lukas 19 ayat 3 sampai ke 4. Setelah Yesus masuk ke Yeriko, ada seorang namanya Sakeus. Dan ayat ini, ia yaitu Sakeus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Secara status, finansialnya baik, dia orang yang berada, dia tidak kekurangan uang, dia bisa beli apa saja dengan uang yang dia punya. Tetapi dengan dia mengejar-ngejar Yesus untuk orang sekaya ini, ada sesuatu di dalam Yesus yang dia perlukan. Sebagai orang yang punya finansial yang baik di tengah-tengah orang dan semua orang tahu dia seorang kepala pemungut cukai. Untuk apa kejar-kejar Yesus? Apakah dia akan minta uang kepada Yesus? Jelas tidak. Apakah Yesus berhutang? Jelas tidak. Apakah Yesus akan dipungut pajak? Jelas tidak. Berarti ada sesuatu di dalam Yesus yang Sakeus butuhkan. Dan saudara tahu, dia memanjat pohon ara. Sebegitu usahanya seorang Sakeus mau melihat Yesus, dia mencari kamera angle terbaik untuk bisa melihat Yesus. Sudut kamera yang tepat untuk bisa melihat Yesus. Sampai memanjat pohon ara. Tahukah saudara, pohon ara itu punya getah. Namanya latex. Dia orang yang finansialnya good, outfitnya pasti baik. Kalau dia panjat pohon ara, dia bisa terkena latex dan kena noda. Tapi dia lakukan itu karena apa? Ada sesuatu di dalam Yesus yang ingin dia dapatkan. Saya akan bagi 3 poin pada siang hari ini. Poin yang pertama adalah individual differences atau perbedaan individu. Setiap orang itu berbeda. Pertama, talentanya berbeda, pengalamannya berbeda, kerohaniannya berbeda, cara dia beriman berbeda, umur berbeda, banyak hal yang berbeda, termasuk masalah setiap orang itu berbeda-beda. Di dalam dunia psikiatri, saudara, kalau saudara seorang spesialis kedokteran jiwa, ada yang namanya masking behavior atau smiling depression. Maksudnya begini, keadaannya sedang tidak baik, tapi dia bisa berpura-pura baik. Keadaannya dia sedang bersedih, tetapi dia bisa menunjukkan smiling, tapi smilingnya smiling depression. Kelihatannya hidupnya baik-baik saja, tapi di baliknya dia sedang memakai topeng perilaku. Dia sedang bersembunyi bahwa ada hal yang tidak baik yang sedang terjadi di dalam hidupnya.
Apakah saudara pernah seperti ada judul lagu, pura-pura bahagia? Kurang lebih ini yang sedang terjadi di dalam Sakeus. Orang berpikir hidupnya sempurna karena uangnya banyak. Tapi saudara tahu, ada masking behavior yang sedang dia jalankan. Ada smiling depression yang sedang dialami oleh Sakeus. Apakah itu, saudara? Saudara, Sakeus bisa mengejar-ngejar Yesus berarti dia sudah pernah mendengar tentang Yesus. Setuju? Amin. Nah, kalau kita lihat sebelum Yesus bertemu dengan Sakeus, Yesus sudah melakukan apa saja yang pernah didengar oleh Sakeus. Yesus sudah pernah melakukan 8 mujizat. Ada 8 mujizat yang Tuhan Yesus sudah pernah lakukan sebelum Tuhan Yesus bertemu dengan Sakeus. Yang pertama, apakah kelihatan saudara? Yang pertama, Yesus sudah pernah menyembuhkan orang buta. Yesus sudah pernah mengusir roh jahat, membangkitkan anak perempuan Yairus, kemudian menyembuhkan penyakit, menyembuhkan orang sakit, memberi makan 5.000 orang, menenangkan badai di laut, memberi penglihatan kepada orang buta. Kalau kita lihat 8 mujizat ini sebelum Yesus bertemu dengan Sakeus, dari semua mujizat ini tidak ada satupun yang relate dengan hidup Sakeus. Sakeus tidak buta, jadi dia nggak perlu mujizat kesembuhan. Sakeus tidak sedang kerasukan roh jahat, jadi dia tidak perlu dilepaskan dari roh jahat. Anak perempuan Yairus meninggal, Alkitab tidak mencatat ada keluarganya yang meninggal. Kemudian sakit, Alkitab tidak mencatat dia sakit. Kemudian memberi makan 5.000 orang, dia bisa beli makan apa saja dengan uangnya. Dia tidak kelaparan, menenangkan badai di laut, dia bukan nelayan, jadi dia bekerja di darat. Kemudian penglihatan kepada orang buta, Sakeus tidak buta. Jadi kalau kita lihat dari 8 mujizat ini, gak ada yang relate. Tapi kenapa Sakeus tetap mengejar-ngejar Yesus? Kalau tidak relate, dia bisa skip. Oh, dari 8 mujizat ini gak ada yang relate dengan saya. Dia bisa skip Yesus. Untuk apa dikejar-kejar sebegitunya? Tapi dengan 8 mujizat tidak ada, tapi Sakeus tetap mengejar Yesus. Ada sesuatu di dalam Yesus yang diperlukan. Saudara tahu individual differences. Setiap orang itu berbeda. Meskipun 8 mujizat Yesus sudah kerjakan, tetapi bukan itu yang Sakeus cari. Dia punya individual differences yang lain. Dia punya masalah yang lain. Yang orang lain ternyata nggak punya. Kalau orang lain disembuhkan, tapi yang saya cari bukan kesembuhan. Kalau orang lain keuangannya dipulihkan, tapi yang Sakeus cari bukan pemulihan keuangan. Kalau yang dicari adalah tentang pekerjaan, atau penyakit, atau meninggal siapa, bukan itu yang dicari oleh Sakeus. Saudara, setiap orang punya pergumulan yang berbeda-beda. Tapi kita bisa datang dengan pergumulan sendiri kepada Tuhan. Kadang-kadang kita berkata, permasalahan saya tidak seperti dia. Kamu enak pergumulannya seperti itu. Permasalahan saya spesial. Enggak ada yang seperti ini. Dan ini yang Sakeus datang bawa kepada Yesus. Yaitu permasalahan yang beda sendiri. Permasalahan yang unik, yang langka. Dari 8 mujizat ini enggak ada satupun di situ. Tapi Sakeus mencoba membawa another problem kepada Yesus. Pertanyaannya, apakah Yesus sanggup pulihkan ini atau tidak? Kita belum dapat apa sih masalahnya Sakeus. Kita lihat sampai di ayat 6, kita belum temukan masalahnya apa sih. Kenapa seorang kaya raya seperti Sakeus, dia mengejar Yesus seperti itu. Lukas 19 ayat 5 sampai yang ke-6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, apa? Sakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Kamera angle-nya tepat. Karena dia naik pohon ara, Yesus bisa spot Sakeus.
Dan karena sudut kamera ini, pemulihannya, ini adalah jalan pemulihan bagi Sakeus. Dan kita lihat sama-sama. Sebenarnya masalahnya apa sih? Kenapa Sakeus kejar-kejar Yesus sampai dia mau naik pohon ara? Jawabannya kita dapat di Lukas 19 ayat yang ke-7. Kita boleh baca sama-sama? 1, 2, 3. Ini masalahnya, saudara. Poin yang kedua, yang pertama tadi adalah individual differences. Yang kedua adalah social disability. Inilah masalah dari Sakeus, ketidakmampuan sosial. Saudara, sebagai seorang pemungut cukai, kerjaannya jadi gini. Waktu dia memenangkan kontrak lelang, pemerintahan Romawi memberikan harga, kemudian dibeli oleh Sakeus. Tapi mau dijual lagi pajaknya, itu gimana Sakeus? Jadi dia mau menaikkan margin keuntungan berapa persen, itu terserah Sakeus. Nah, pada zaman ini, seorang kepala pemungut cukai bisa seenak perutnya naikin margin pajak yang tinggi. Makanya pada waktu itu, setiap pemungut cukai akan disebut orang berdosa. Karena pemakan uang rakyat, penindas rakyat. Pajak kok tinggi-tinggi banget. Saudara tahu kalau pajaknya tinggi, yang akan naik harga apa? Harga barang akan naik. Jadi semua masyarakat itu teriak, tercekik dengan harga pajak yang tinggi. Makanya di sini ditulis, semua orang yang melihat itu bersungut-sungut. Jadi netizennya protes. Penonton kecewa, kenapa Yesus masuk ke rumah orang berdosa. Jadi kita lihat, seorang kepala pemungut cukai adalah seorang public enemy. Dia adalah musuh bersama. Semua orang benci dia. Jadi Sakeus mengalami pola penolakan terus-menerus yang buat dia terisolasi secara sosial. Makanya nggak ada yang sayang sama dia, nggak ada yang cinta sama dia. Kenapa? Karena dia dibenci semua orang karena pajaknya terlalu tinggi. Dan inilah yang jadi masalah dari Sakeus. Apakah ini tentang kesembuhan? Bukan. Tentang gak punya uang? Bukan. Tentang sakit penyakit? Bukan. Tapi tentang interaksi sosial dengan orang lain itu terganggu. Dan buat dia itu adalah smiling depression. Masking behavior. Dan saudara, ditolak berulang kali, dimusuhin berulang kali, itu sebuah penderitaan lain menurut definisi dari Sakeus. Dan menjalani kehidupan seperti itu adalah hal yang tidak mudah. Saudara, kita lihat dari keadaan itu, ini yang Tuhan Yesus lakukan. Kita baca sama-sama, balik lagi Lukas 19 ayat 8. Lukas 19 ayat 5 sampai 6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara, selama ini, sekian lama, Sakeus itu dibenci terus-menerus. Jadi pola penolakan terus-menerus itu dialami oleh Sakeus. Tapi tiba-tiba ada seorang namanya Yesus. Nama Sakeus itu, saudara, artinya ini. Sakeus itu artinya orang suci. Jadi waktu Yesus bilang, Sakeus, itu adalah hal yang sudah tidak pernah didengar lagi. Selama ini yang dia dengar adalah penindas rakyat, pemakan uang rakyat. Tiba-tiba muncul, Yesus bilang, Sakeus, artinya orang suci. Mungkin saudara kalau punya nama seperti ini, nama rohani tapi kelakuan ... Bisa begitu ya. Namanya Alkitab tapi kelakuan ... Dan ini yang dialami, namanya adalah Sakeus, orang suci. Tapi saudara lihat, waktu Yesus panggil namanya, Sakeus, turunlah. Segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. For the first time, yang Sakeus alamin adalah validasi penerimaan. Semua orang tidak pernah memperlakukan dia sepenerimaan itu.
dia ditolak, dia dihina, dia dihujat, dia disumpah-sumpahin, dia dikutuk karena pajaknya ketinggian. Tiba-tiba Yesus datang, memberikan validasi yang sudah lama tidak pernah dia dengar. Saudara, orang yang ditolak berulang kali, tiba-tiba ada validasi penerimaan. Itu seperti oasis di tengah padang gurun. Saudara bisa seger, ada yang menerima kita apa adanya. Bahkan bukan hanya dipanggil namanya. Zakheus dipanggil dengan nama, itu sangat spesial. Kemudian bukan hanya itu, dikasih porsi lebih. Aku mau menumpang di rumahmu. Ini adalah pola penerimaan yang Yesus lakukan. Jadi Tuhan Yesus sedang memperkenalkan sebuah pola penerimaan. Sekalipun sekitarmu memperlakukan kita dengan tidak baik, meskipun kita salah, sekalipun yang lain jahat sama kita, tapi Tuhan Yesus tidak sama seperti penilaian manusia. Sekalipun kita berlumur dosa, ingat sejauh timur dari barat dilemparkannya Allah pelanggaran kita. Sekalipun dosamu merah seperti kremisi, apalagi banyak banget, tapi Tuhan Yesus tidak sama seperti penilaian manusia. Seburuk apa kita jatuh sedemikian rupa, tapi Tuhan punya pola penerimaan. Amin, saudara. Dan ini yang Tuhan Yesus lakukan kepada Zakheus. Validasinya Yesus ini menjadi jalan masuk transformasi dari Zakheus. Kita lihat yang poin ketiga, saudara. True repentance atau pertobatan sejati. Karena Yesus bisa menerima dia, memberikan validasi yang selama ini tidak pernah dia dapatkan dari orang. Itu adalah kesegaran buat dia. Akhirnya Zakheus mengalami pertobatan sejati. Kita lihat apa yang terjadi. Dan ini sangat menarik, saudara. Lukas 19 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan buat saudara. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, berapa? Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi gini, cognitive shifting. Waktu Yesus validasi Zakheus, penerimaan Yesus kepada Zakheus, itu mengubah pola berpikirnya. Saudara lihat apa yang dilakukan oleh Yesus adalah gini. Dari seorang materialistik bisa shifting menjadi seorang yang murah hati. Dari seorang yang materialistik, dari orang yang berdosa, validasi Yesus, penerimaan Yesus mengubah dia menjadi seorang yang generous. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Jadi harta yang dia dapat selama ini dengan pola pemerasan, semuanya itu setengahnya diberikan kepada orang miskin. Setengahnya berarti udah habis setengah kan? Nah, setengah sisanya dipakai untuk apa? Bayarin 4 kali lipat orang yang pernah dia peras. Kan hartanya jadi habis, jadi banyak habis. Tapi saudara, kita garis bawahi. 4 kali lipat itu sebenarnya maksudnya apa? Ada satu ayat, saudara, 2 Samuel 12 ayat 6. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Suatu kali, siapa yang tahu Raja Daud? Kemarin iKids tentang Daud. Daud pernah melakukan sebuah pelanggaran, perzinahan dengan Batseba. Suatu kali Nabi Nathan datang di hadapan Daud. Nabi Nathan menceritakan sebuah simbol cerita, analogi cerita. Dia bilang ada seorang berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Kemudian Raja Daud bilang begini, suruh dia mengganti 4 kali lipat karena apa yang dia lakukan tidak punya belas kasihan. Kemudian Nabi Nathan bilang begini, engkaulah orang itu. 4 kali lipat itu berbicara tentang sebuah pelanggaran serius yang dilakukan. Jadi waktu dia membayar 4 kali lipat, berarti dia mengaku dan menyadari pelanggarannya sangat serius. Berarti Zakheus mengakui dia berdosa.
dan mengganti 4 kali lipat, ini adalah sebuah komitmen yang ditulis di hukum Taurat. Kalau kita merugikan orang lain, kalau kita ganti 4 kali lipat, berarti pelanggaranmu serius. Dan cara untuk berdamai dengan Tuhan adalah silahkan ganti 4 kali lipat. Waktu kita mengganti 4 kali lipat, orang-orang akan menganggap semuanya selesai. Berarti Zakheus beres di mata masyarakat Yeriko. Artinya apa? Lukas 19 ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Waktu Zakheus bilang, "Setengah dari hartaku aku berikan kepada orang miskin, kemudian sisanya aku akan gantikan 4 kali lipat." Kemudian Yesus bilang, "Pertobatanmu sah." Saudara tahu, pertobatan bukan hanya tentang berdamai dengan Tuhan saja, tapi juga tentang berdamai dengan sesama. Apa yang dilakukan oleh Zakheus adalah dia datang kepada Tuhan, dia mengaku, "Ya, saya salah. Saya memeras rakyat sedemikian rupa, memperkaya diri sendiri." Dan dia berdamai dengan Tuhan. Tetapi ada hal lain yang tidak boleh tutup mata, gak bisa di skip, yaitu berdamai dengan sesama. Karena ini seperti sebuah neraca, berdamai dengan Tuhan, juga berdamai dengan sesama. Kemudian Yesus bilang, "Pertobatanmu sah, terjadi keselamatan di tempat ini." Saudara, mungkin pemulihan sukar terjadi di dalam hidup kita karena kita hanya ngurusin berdamai dengan Tuhan. Itu betul, itu adalah dasar yang kuat. Tetapi kita gak boleh tutup mata tentang berdamai dengan sesama. Kenapa? Karena berdamai dengan sesama itu menyenangkan hati Tuhan, memuaskan hati Tuhan. Makanya Yesus bilang, keselamatan hari ini terjadi di sini, komplit. Mission itu komplit. Mudah gak berdamai dengan sesama? Oh, tentu tidak. Apa yang dilakukan Zakheus? Dia harus buang setengah harta kekayaannya. Kemudian sisanya harus dia ganti 4 kali lipat. Dia buang gengsinya, dia buang rasa malunya, dia buang rasa bersalahnya. Tapi dia mau maju melakukan itu. Berarti pertobatan yang sungguh-sungguh adalah berdamai dengan Tuhan dan juga berdamai dengan sesama. Amin. Dan kita lihat Tuhan Yesus bilang, keselamatan terjadi hari ini di rumah ini. Jadi hidupnya pulih waktu dia ganti satu-satu. Itu ada usahanya, datengin satu-satu, diaturin, kamu saya rugiin berapa, dicatetin, oh pakai kalkulator dikali 4. Itu semua masyarakat itu banyak. Tidak mudah membereskan pendamaian dengan sesama. Tapi itu akan selalu memuaskan hati Tuhan. Saya nggak tahu apakah kita, ini sudah bulan Desember, apakah ada masalah dengan sesama? Dengan Tuhan kita bisa tinggal datang kepada Tuhan berdamai. Tapi dengan sesama ada ekstra usaha yang harus kita lakukan. Supaya apa? Kita mau berkenan di hadapan Tuhan, neraca kiri kanannya harus balance. Berdamai dengan Tuhan dan juga berdamai dengan sesama. Amin. Saudara, saya tutup dengan satu ayat. Lukas 19 ayat yang ke-10. Kita boleh baca sama-sama dengan keras saudara. 1, 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Menurut Zakheus, kamera angle-nya, sudut kameranya, bahwa Zakheuslah yang sedang mencari Yesus. Tapi tahukah saudara, sebenarnya kamera angle itu Yesuslah yang sedang mencari Zakheus. Jadi kamera angle-nya itu bukan di Zakheus ternyata, tetapi ada di Yesus. Dia pikir dia yang mencari Yesus, tapi sebenarnya Tuhan Yesus yang sedang mencari dia. Teman-teman, saudara sekalian, sore hari ini saya nggak tahu sespesial apa masalah kita di hadapan Tuhan. Mungkin masalahmu beda dengan yang lain dan kita udah gak tahu gimana beresinnya. Kita punya penderitaan sendiri dan saya belum pernah dengar penderitaan seperti ini ditolong oleh Tuhan. Dan ini masalah baru buat saya. Tapi percayalah, kamera angle Tuhan itu sedang tertuju
kepada kita. Dan Tuhan selalu punya cara untuk memulihkan kehidupan saya dan saudara. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita berdoa. Kau Tuhan yang mengenal setiap kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kau mengenal setiap pergumulan yang paling beda sekalipun di dalam hidup kami masing-masing. Pergumulan kami beda dengan yang lain, langka. Orang lain belum pernah kami dengar pergumulan ini. Tapi saat ini kami percaya kebenaran Tuhan. Sesukar apapun pergumulan yang kami punya, Tuhan, Kau punya jalan pemulihan. Kau punya jalan-jalan yang baru. Kau berkuasa membawa pemulihan. Dan kami percaya mata Tuhan selalu tertuju kepada kami. Dan karena Kau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk siang hari ini pemulihan-Mu sungguh-sungguh terjadi atas kami. Dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya sama-sama katakan amin.